Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan mendemonstrasikan atau memberikan tutorial bagaimana cara mengkoneksikan Slim TX ini ke jaringan lokal dengan tujuan agar jangkauan remote dan juga lampu isyarat dan juga buzzer ini bisa menjadi lebih luas, karena defaultnya itu jarak antara remote dan lampu isyaratnya itu sendiri sekitar 20 meter tanpa halangan ya. Jadi semisal di sekolah ada jaringan wifi lokal yang mengcover seluruh area sekolah, maka bisa dijadikan sarana untuk memperluas jangkauan dari remote dan juga lampu isyarat MTQ ini sendiri. Sedangkan untuk yang mencari video demonstrasi penggunaan dari Slim TX ini bisa dicek saja di video sebelumnya. Jadi untuk pengaturan menghubungkan Slim TX dengan WiFi lokal, untuk saran saya, pertama kita setting dulu untuk buzzer, lalu remote-nya, setelah itu baru lampu isyaratnya. Karena jika kita setting lampu isyaratnya terlebih dahulu, mungkin nanti akan agak repot karena harus mengakses buzzer dan tombolnya atau remote dari juri ini secara terpisah atau sendiri-sendiri ya. Jadi kita setting buzzer, lalu remote, dan terakhir lampu isyaratnya. Untuk settingnya sendiri bisa menggunakan smartphone Android, iPhone, ataupun laptop ya. Di sini saya menggunakan HP Android. Pertama kita koneksikan HP ke WiFi dari lampu Slim TX ini, yaitu CO2 Slim TX. Kita hubungkan. Setelah terhubung, kita buka browser apa saja. Di sini saya menggunakan Opera. Lalu kita akses IP dari buzzernya, yaitu 10.10.10.3. Nah, di sini ada keterangan buzzer TET ya. Lalu kita klik setting, lalu klik scan networks. Kita tunggu. Lalu kita pilih WiFi yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan WiFi ini. Lalu kita masukkan password dari WiFi-nya. Lalu di sini untuk IP kita masukkan IP dari routernya. Jadi kita masukkan IP, bukan IP router ya, tapi IP yang satu segmen dengan routernya. Jadi kita harus tahu IP routernya. Di sini saya set 192.168.88.43 untuk buzzernya ya. Lalu klik simpan. Perangkatnya akan di restart ya selama 5 detik. Jadi dia akan mengkoneksikan ke WiFi yang barusan di setting. Jika sudah solid berarti sudah terhubung. Dan sekarang kita setting untuk remote-nya atau tombol juri. Ada di 10.10.10.2 untuk tombol jurinya. Di sini sudah terlihat remote MTQ. Lalu kita klik setting, scan networks lagi. Kita tunggu. Lalu kita pilih WiFi yang sama dengan yang tadi. Kita masukkan password. Untuk IP-nya harus satu segmen dengan yang buzzer tadi ya. Tadi buzzer 43 segmen terakhirnya. Di sini saya menggunakan 42 untuk tombol juri atau remote-nya. Lalu klik simpan. Nah, di sini dia akan mengkoneksi, akan berkedip WiFi-nya. Sedangkan untuk tombol lampu putihnya dia akan mati karena belum terkoneksi dengan lampunya. Jadi harus kita atur dulu lampunya. Sekarang kita setting lampunya. Untuk mengakses lampu ada di 10.10.10.1. Di sini ada keterangan juga lampu isyarat MTQ. Kita klik lagi setting, scan networks.
lalu kita pilih wifi yang sama, password. Untuk IP-nya juga harus sama segmennya ya. Tadi untuk buzzer 41, remote-nya 42. Sekarang untuk lampunya 41. Klik simpan. Maka lampunya akan restart dan mengkoneksikan ke wifi. Nah, jika sudah solid berarti sudah terhubung. Dan untuk ketiganya ini sudah terhubung ke wifi. Sekarang kita setting lagi untuk servernya dari buzzer dan juga remote-nya. Jadi kita koneksikan ke wifi yang digunakan tadi. Wifi, anggap saja misalnya ini wifi sekolah ya. Kita koneksikan ke wifi sekolahnya, lalu kita akses buzzernya tadi menggunakan IP segmen 192.168.88.43. Nah, di sini kelihatan lagi ya buzzer tag, lalu kita klik setting. Lalu bagian IP server kita masukkan IP dari lampu isyaratnya, yaitu 192.168.88.41. Kita klik simpan, akan terrestart. Dia akan mengkoneksikan wifi dan putihnya harus solid, menyala solid, berarti sudah terkoneksi dengan lampu. Lalu sekarang kita setting ulang. Untuk remote-nya yaitu 192.168.88.42 tadi. Sini juga terlihat remote MTQ. Kita klik setting lagi, lalu di bagian IP server kita masukkan IP lampu isyaratnya, klik simpan. Dia akan terrestart dan si lampu akan terkoneksi. Jika sudah menyala putih, maka semua perangkat ini sudah terhubung dan bisa digunakan. Jika dimatikan, untuk mereset atau mengembalikan ke pengaturan awalnya bisa ditahan tombol resetnya selama 3 detik sampai berbunyi bip 2 kali untuk lampu isyaratnya. Nah, maka dia akan restart dan masuk ke mode default atau memancarkan wifi-nya sendiri, sedangkan untuk remote dan juga buzzer ditahan selama 3 detik juga sampai lampu putih berkedip 2 kali. Maka dia akan restart dan mengkoneksikan secara default ke lampu isyaratnya. Putih. Jadi ini sudah tidak terhubung dengan wifi sekolah misalnya tadi. Jadi sudah pakai koneksi defaultnya ya. Dan ini bisa digunakan juga. Jadi sekian tutorial atau panduan cara mengkoneksikan SlimTech ke jaringan lokal. Untuk yang berminat bisa dicek pembeliannya di link di deskripsi. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.